bioenergi. Saya Enjes Jubelin Sinaga dengan NIM D1C1 21045, mata kuliah Rekognisi Teknologi Bioenergi dengan dosen pengampu Bu Yernisa STP MSI. Yang pertama yaitu pengertian bioenergi. Bioenergi merupakan sumber energi atau bahan bakar yang dihasilkan oleh sumber daya hayati seperti tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, dan limbah peternakan atau pertanian. Jenis energi yang dihasilkan berupa energi dalam bentuk gas atau yang sering disebut biogas, cair atau biofuel, dan padat atau biomassa. Energi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau kalor, gerak atau mekanik, dan listrik tergantung pada alat yang digunakan dan kebutuhan dari pengguna. Pentingnya bioenergi. Yang pertama yaitu bioenergi merupakan energi yang terbarukan. Yang kedua, ketersediaan bioenergi tidak terbatas karena budidaya yang berkelanjutan. Contohnya, bioenergi yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, bioenergi merupakan energi bersih yang dapat mengatasi dampak buruk emisi gas rumah kaca dari pengguna energi fosil. Yang keempat, bioenergi dapat mendorong perekonomian lokal, regional, dan nasional melalui pembangunan pertanian. Yang kelima, bioenergi merupakan sumber alternatif yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada fosil bahan bakar. Adapun jenis-jenis bioenergi, yang pertama yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan salah satu bentuk bahan bakar alternatif yang bisa mengurangi dampak negatif dari pengguna bahan bakar fosil. Biodiesel terbuat dari sumber nabati atau biomassa seperti minyak kelapa sawit. Potensi bahan baku biodiesel sangat melimpah. Saat ini, Indonesia adalah negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Bahan baku minyak nabati meliputi asam lemak dari kelapa sawit, jarak pagar, kelapa, sirsak, serikaya, kapuk, dan alga. Proses pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel umumnya menggunakan reaksi metanolisis atau transesterifikasi dengan metana, yaitu reaksi antara minyak nabati dengan metanol yang dibantu dengan katalis basa atau NaOH, KOH, atau sodium metilan untuk menghasilkan campuran ester metil, asam lemak dengan produk ikutan gliserol. Adapun standar mutu biodiesel untuk bahan bakar yaitu kandungan air maksimal 350 ppm, bilangan asam 0,4 mg KOH per gram, viskositas itu 2,3 sampai 6,0 mm kuadrat per S, dan berat jenis 850 sampai 890 kg, dan titik nyala yaitu 130 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu bioetanol. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomassa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi biasanya memiliki berbagai macam kadar. Bioetanol bersumber dari karbohidrat yang potensi sebagai bahan baku seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, sagu, dan tebu. Etanol dapat diproduksi secara petrokimia melalui hidrasi etilena ataupun secara biologis melalui proses fermentasi gula dengan ragi. Adapun prosesnya yang pertama yaitu hidrasi etilena. Etanol yang dipanaskan untuk kebutuhan industri sering dibuat dalam senyawa petrokimia. Utamanya adalah melalui hidrasi etilena yaitu C2H4 ditambah H2O menghasilkan CH3CH2OH. Katalis yang digunakan umumnya yaitu asam fosfat. Yang kedua yaitu fermentasi. Fermentasi etanol untuk kegunaan konsumsi manusia seperti minuman yang beralkohol dan kegunaan bahan bakar diproduksi dengan cara fermentasi.
Spesies ragi tersebut tertentu, misalnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, mencerna gula dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Proses pembiakan untuk mendapatkan alkohol disebut sebagai fermentasi. Konsentrasi etanol yang tinggi akan beracun pada ragi. Adapun kadar etanol pada sebuah bioetanol yaitu kadar etanol tidak kurang dari 7% dan tidak lebih dari 24% V/V. Kadar metanol tidak lebih dari 0,01 V/V dihitung terhadap volume produk. Kadar kimia sebagai kimia hidroklorida yaitu 0,6 gram per liter hingga 2,5 gram per liter. Selanjutnya yaitu biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik dan mikroorganisme dalam lingkungan anaerobik, yang berarti tanpa udara. Gas ini terdiri dari dua komponen utama yaitu metana CH4 dan karbon dioksida yaitu CO2 dengan sedikit kandungan gas lainnya. Proses ini terjadi ketika bahan organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, sampah organik atau kotoran hewan diuraikan oleh bakteri anaerobik dalam kondisi yang tidak mengandung oksigen. Metana adalah komponen utama dalam biogas yang memiliki potensi tinggi sebagai sumber energi. Limbah organik yaitu bahan baku yang berasal dari limbah organik yang akan menghasilkan biogas. Contohnya kotoran ternak, sampah, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri. Adapun proses pembuatan biogas yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku, yang kedua yaitu penggilingan atau penghalusan, yang ketiga fermentasi anaerobik, di mana pada fermentasi anaerobik inilah yang nantinya akan menghasilkan gas metana. Yang keempat yaitu pengumpulan dan penyimpanan biogas yang biasa dilakukan pada sebuah tangki. Yang kelima yaitu ada penggunaan biogas, dan yang keenam itu pemrosesan lanjutan. Adapun standar mutu biogas yang pertama yaitu gas metan atau CH4 yaitu 54-70%. Yang kedua ada CO2 27-45%. Yang ketiga nitrogen atau N2 yaitu 3-5%. Yang keempat ada hidrogen atau H2 yaitu 1-0%. Yang kelima ada CO yaitu 0,1%. Dan yang keenam itu oksigen 0,1%. Yang berikutnya yaitu biomasa. Nah, di mana biomasa ini contohnya yaitu biobriket. Biobriket merupakan bahan bakar briket yang dibuat dari arang biomasa hasil pertanian atau bagian tumbuhan, baik berupa bagian yang memang sengaja dijadikan bahan baku briket maupun sisa atau limbah proses produksi atau pengolahan agroindustri. Biobriket sendiri merupakan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Ampas tebu, bonggol jagung, sekam padi, batok kelapa, arang sekam, serbuk kayu atau serbuk gergaji, dan daun merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biobriket. Kulit pisang dapat dijadikan sebagai perekat biobriket karena mengandung zat gelatin dan menghasilkan biobriket yang cukup bagus. Adapun proses pembuatan biobriket yang pertama yaitu adanya mempersiapkan bahan, yang kedua proses pembuatan arang atau yang sering disebut karbonisasi, yang ketiga adalah pembuatan serbuk arang, yang keempat adanya pengayakan, yang kelima pencampuran serbuk arang, yang keenam pembuatan briket arang, yang ketujuh pengeringan briket arang, yang kedelapan pengujian dan pengukuran kualitas briket. Adapun standar mutu briket yang pertama yaitu adanya kadar karbon minimal 5000 kalori per gram. Yang kedua kadar abu maksimal 8%. Yang ketiga kadar volatil mater maksimal 5%.
Dan yang keempat, kadar air maksimal 8%. Adapun kesimpulan dari video bioenergi yang saya buat yaitu bioenergi adalah energi yang didapat dari organisme biologi atau bahan organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biofuel, di mana di dalam biofuel itu yang termasuk yaitu biodiesel dan bioetanol, biogas, dan biomassa padat serpihan kayu, yaitu berupa biobriket, serta residu pada pertanian. Bioenergi dapat menghasilkan 3 bentuk energi, yaitu listrik, bahan bakar transportasi, dan panas. Bioenergi diharapkan sangat menggantikan peran penting sumber energi fosil yang menyerapkan sumber energi yang tidak terbarukan. Adapun jenis-jenis bioenergi yang pertama yaitu biodiesel. Bahan baku pembuatan biodiesel berasal dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit. Yang kedua, bioetanol, di mana bahan baku pembuatan bioetanol berasal dari bahan baku yang mengandung gula dan karbohidrat tinggi seperti jagung dan gula. Yang ketiga itu ada biogas, di mana bahan baku pembuatan biogas berasal dari limbah organik seperti kotoran ternak. Yang keempat, biobriket. Bahan baku pembuatan biobriket berasal dari bahan yang mengandung selulosa seperti bonggol jagung dan sekam padi. Mungkin sekian video bioenergi yang saya tampilkan dan yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.